Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi. Di video kali ini kita akan mencoba membahas saham-saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index ya. Tapi sebelum ke sana kita akan coba baca dulu definisi dari Jakarta Islamic Index itu sendiri. Perlu diketahui bahwa Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah pertama di Indonesia dan diluncurkan tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituennya atau saham yang terdaftar di indeks saham J ini ada 30 dan dianggap yang paling liquid transaksinya. Kemudian untuk reviewnya setahun 2 kali di bulan Mei dan di bulan November, untuk efektif bulan Juni dan juga bulan Desember. Nah, untuk kriterianya sendiri adalah saham syariah yang masuk dalam J ini adalah saham-saham syariah yang berasal dari isi selama 6 bulan terakhir. Kemudian juga dipilih 60 saham dengan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Dari 60 saham tersebut dipilih lagi 30 saham yang transaksi hariannya tertinggi selama beberapa bulan terakhir, dan itulah disebut dengan Jakarta Islamic Index. Nah, bagaimana dengan kinerja Jakarta Islamic Index di semester 1 2022 ini? Mari kita coba cek lagi melalui FIRE rentetan 2022. Seperti biasa, kita mulai dari file utamanya. Per tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore, itu sudah ada 266 emiten yang merilis laporan keuangan. Kemudian kita akan cek berapa emiten dari JII yang sudah merilis laporan keuangan. Seperti biasa kita filter JII dulu, kemudian kita cek tanggal rilisnya, yang kosong kita keluarkan. Maka di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emiten yang masuk JII yang sudah merilis laporan keuangannya. Ini ada tanggal 28, 26, dan 29. Yang pertama merilis adalah Unilever Indonesia, itu tanggal 26 Juli. Kemudian kalau kita cek kinerjanya, kita bisa melihat dari sisi pendapatan ya. Ternyata dari 7 emiten ini ada satu saham yang turun ya kinerjanya, yaitu Mika, saham rumah sakit. Kemudian juga pendapatannya pun turun. Kemudian ada juga yang pendapatannya turun, tapi meskipun laba bersihnya turun meskipun pendapatannya naik, yaitu Java Compete ya, seperti itu. Dan kemarin yang terbaru ada TLKM, Kalbe Pharma, dan juga United Tractors. Nah, kemudian kita cek juga rasio-rasio keuangannya, di mana di sini ada yang ROE-nya di atas 10%, yaitu Inco, UNTR, Japa, Unilever, semuanya di atas 10% ya. Kemudian net profit margin-nya ini kita keluarkan yang di bawah 10% misalnya. Nah, Japa keluar ya, ROE-nya di atas 10%. PER-nya memang agak mahal-mahal ya, kecuali UNTR, Inco, dan TLKM ternyata ya masih lumayan murah begitu. Nah, dari sini juga kita bisa mengecek bahwa secara kinerja saham-saham ini membukukan penjualan dan laba bersih yang menarik ya. Kita akan coba eliminasi lagi yang turun penjualannya, kemudian turun juga laba bersihnya. Sudah ya. Kemudian yang secara kuartalan juga turun. Maka ini ada United Tractor, ada Unilever dan Kalbe Pharma. Maka tersisa ada 3 saham ya, Inco, UNTR, dan TLKM. Secara kinerja JI yang menarik adalah Inco, United Tractors, dan TLKM. Mari kita cek lagi dengan chartnya. Di sini kita melihat chart dari United Tractors. United Tractors ini sebenarnya dari awal tahun ini sedang uptrend ya. Kemudian kemarin koreksi sebentar, dan sekarang sedang berusaha menembus resistennya di 33.075 dengan support di sekitar terdekatnya 29.825. Kemudian support terbawah dari beberapa bulan terakhir itu ada di sekitar 26.725 ya. Disclaimer on ya teman-teman. Jadi sekarang United Tractors itu kalau ingin kembali ke jalur uptrendnya atau menembus lagi resistennya mungkin di atas 33.000. Tapi ini ada gap ya, kemungkinan akan turun sekitar ke 30 ribuan dulu gitu ya. Kemudian apakah dia balik lagi atau menuju 29 ribuan dulu.
Nanti kita lihat saja ya di minggu depan. Kemudian juga ada Inco ya. Inco ini, oh ini salah, bukan Inco ini ya. Inco Indonesia Vel. Nah, Inco ini sebenarnya dia baru menembus downtrendnya ya di sekitar 5.500 ini. Kemudian dia juga sudah menembus MA berapa nih? MA 20, kemudian MA 50, MA 100, dan terakhir MA 200-nya ada di berapa? MA 200-nya ada di 5.854. Kemudian MA 20-nya ada di 5.636. Kemudian MA 50-nya di 6.038 dan MA 100-nya di 6.137. Jadi kemarin ditutup di bawah MA 100. Ini sebenarnya juga sudah mulai uptrend, tinggal nanti teman-teman perhatikan lagi di minggu depan. Terakhir ini yang baru rilis laporan keuangannya adalah TLKM ya. Ini pengerek terbesar dari indeks saham syariah Indonesia. Ini juga sudah berhasil menembus M garis moving average-nya dari mulai 20, 50, 100, dan 200. Nanti kita lihat saja. Kalau saya sukanya dengan begini ya teman-teman, ini dibuat dulu line begitu, kemudian saya buat horizontal line sebagai support resistance. Misalnya nah seperti ini di sini ya. Kemudian juga kita clone di sini. Nah, seperti itu. Clone lagi. Ini sebagai support resistennya ya. Nah, mungkin seperti ini nih nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi candles. Nah, kelihatan ya. Jadi Telkom mantul di resist. Kemudian supportnya ada di 4.180, resistennya di 4.310, dan ini akan masih sideways. Jadi kalau ingin Telkom atau misalnya mulai menyicil Telkom, boleh tunggu ke 4.100-an atau nunggu tembus 4.300. Itu mungkin insight dari saya tentang 3 saham JI ya, Inco, United Tractors, Vel Indonesia, United Tractors, dan Telekomunikasi atau Telkom Indonesia Persero. Nah, teman-teman boleh cek lagi nanti laporan keuangan terbaru untuk Q2 ini dengan memperhatikan FIRE rentetan atau rekapan tengah tahunan yang sekarang sudah 266, mungkin besok nambah lagi. Setiap hari ada yang rilis laporan keuangan ya, karena memang sekarang sudah saatnya waktunya rilis laporan keuangan tengah tahunan tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan analisis kembali oleh teman-teman semuanya, dan salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.